warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nirwani dengan nomor induk mahasiswa 2020-143011. Mata kuliah bimbingan dan konseling SD. Dosen pengempu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran part 7, yaitu tentang ruang lingkup bidang pelayanan. Ruang lingkup bidang konseling dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, segi fungsi, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup bimbingan dalam fungsi-fungsi. Yang pertama, pencegahan, pengembangan, penyaluran, penyusunan, dan perbaikan, didasarkan pada kemudahan-kemudahan yang tersedia dan pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, segi sasaran diperuntukkan bagi seluruh siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri dan lingkungan, pengembangan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Yang ketiga, segi layanan ada 6, yaitu pengumpulan data, pemberian informasi, penetapan konseling, dan bentuk lainnya, alih tangan atau real, dan penilaian dan tindak lanjut. Yang keempat, segi masalah ada 3, yaitu bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan sosial pribadi emosional. Bidang pelayanan bimbingan konseling terdapat 6 bidang. Bidang konseling yaitu 1. Bidang perkembangan pribadi, 2. Bidang perkembangan sosial, 3. Bidang pengembangan belajar, 4. Bidang pengembangan karir, yang kelima bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yang keenam bidang perkembangan kehidupan beragama. Yang kedua, fungsi, prinsip, dan azas fungsi bimbingan dan konseling ada 10. Fungsinya yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, fungsi perspektif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi penyaluran, yang keenam fungsi adaptasi, yang ketujuh fungsi penyesuaian, yang kedelapan fungsi perbaikan, yang kesembilan fungsi fasilitasi, yang fungsi peralihan. Azas bimbingan dan konseling memiliki 10 azas, yaitu 1. Azas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kekinian, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas keharmonisan, yang kesepuluh asas keahlian. Prinsip bimbingan dan konseling memiliki 6 prinsip, yaitu 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individualis. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Yang ketiga, jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Jenis layanan bimbingan dan konseling memiliki 7 jenis layanan, yakni yang pertama layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan bimbingan belajar, 5. Layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok dan layanan kelompok konseling kelompok. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitarnya. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling meliputi kegiatan aplikasi instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data
kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan keputusan, dan alih tangan kasus. Format layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dalam berbagai format kegiatan layanan. Adapun format tersebut yaitu yang pertama, format klasikal, yang kedua format kelompok, yang ketiga format individual, yang keempat format lapangan, yang kelima format jarak jauh, dan yang keenam format kolaboratif. Yang keempat, program pelayanan. Program pelayanan bimbingan dan konseling merupakan upaya pengembangan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung BK. Kegiatan pelayanan BK akan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien apabila dikelola secara profesional. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.